Salah satu kitab rujukan para ulama untuk mempelajari perkara dosa, sumber siksa di neraka adalah Al-Qabair, karangan Imam Az-Zahabi. Kitab inilah yang menjadi rujukan dosa-dosa apa sajakah yang pada akhirnya akan membinasakan manusia kelak ketika hari akhir dan pembalasan telah tiba. Dan dosa besar ke-13 sesuai dengan kitab Al-Qabair adalah pemimpin yang khianat, zalim, dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dan inilah salah satu sumber hukum yang menjadi landasan. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Yang artinya, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat ke-42. Lebih lanjut, Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang dipercaya oleh Allah untuk memimpin rakyat banyak, kemudian ia tidak menjaganya dengan benar, maka Allah akan mengharamkan surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Proses bertata negara tentu tak akan bisa lepas dari kepemimpinan. Negara Indonesia sejatinya adalah sebuah republik dengan demokrasi sebagai pedoman dasar dalam berpolitik. Demokrasi bagi sebagian besar pemimpin negeri adalah sebuah tiang yang paling kokoh untuk menjamin stabilitas keamanan demi terwujudnya negeri yang rakyatnya sejahtera seluruhnya. Namun dalam prakteknya, semakin sempurna kita berdemokrasi, penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan semakin sering terjadi. Demokrasi di Indonesia yang berlandaskan pada slogan dari, untuk, dan oleh rakyat, nyatanya belum menampakkan keberhasilan untuk membangun negeri. Justru yang ada malah sebaliknya. Proses pemilihan suara untuk memilih pemimpin secara langsung setiap 5 tahun sekali malah menjadi sebuah ajang transaksi jual beli suara. Jika awalnya pemilihan langsung ditunjukkan untuk memilih pemimpin terbaik, malah menjadi proses pemilihan calon pemimpin yang paling kaya untuk membeli suara. Demokrasi di Indonesia sejatinya perlu dikaji ulang. Benarkah ini ikhtiar terbaik bangsa kita untuk mewujudkan sejahtera? Benarkah demokrasi adalah jalan yang tepat untuk menjadikan Indonesia sesuai dengan tujuan pendiriannya sebagai sebuah negara? Dan benarkah demokrasi adalah sebuah prinsip yang tepat untuk mengisi kemerdekaan yang merupakan rahmat Allah? Demokrasi ternyata bukan untuk memilih pemimpin terbaik yang sanggup memegang amanah, tapi malah membuat orang dengan jejak rekam tidak amanah dianggap layak untuk memimpin dan merumuskan kebijakan. Dan pastikan bahwa siapapun yang memimpin bangsa ini adalah pelaku Al-Quran, pelaku Al-Hadis, dan mencintai seluruh sahabat Rasulullah tanpa tebang pilih. Maka umat muslim harus bergerak bersama untuk menyelamatkan bangsa ini. Dominasi Islam di negeri ini tak hanya karena jumlah. Dominasi Islam di Indonesia harus diwujudkan dalam bentuk berkualitasnya akhlak anak bangsanya yang sesuai Al-Quran dan hadis. Di Indonesia memang belum ada sosok seperti Fir'aun yang mengaku Tuhan. Tapi semangat untuk menuhankan selain Allah mulai berasa dampaknya ketika para pemimpin dengan mudahnya berkhianat meski telah bersumpah untuk amanah dengan menyebut nama Allah. Di Indonesia memang belum ada sosok seperti Qarun yang amat tamak dalam menguasai harta. Tapi tengoklah pola beberapa pemimpin yang tega memperkaya diri ketika rakyatnya masih kelaparan dan terbelenggu kebodohan. Di Indonesia memang belum ada sosok seperti Abu Lahab yang amat memusuhi Rasulullah, para sahabat, dan Muslim generasi pertama. Tapi tengoklah keputusan beberapa pemimpin yang dengan nyata melegalkan perkara-perkara yang diharamkan, seolah menganggap Islam bukanlah sebuah prinsip hidup yang harus ditegakkan. Salah satu bentuk pembelokan arah pembangunan negara adalah semakin berkembangnya paham pluralisme, khususnya pluralisme agama. Prinsip dasar pluralisme agama adalah relativitas kebenaran. Artinya, sesuai paham pluralisme,
semua agama adalah benar. Inilah salah satu bentuk nyata berkembangnya ideologi sekuler dalam konteks bersosial dan bermasyarakat. Kaum muslim seharusnya memahami bahwa kebenaran Islam sebagai agama tauhid adalah pasti dan eksklusif. Artinya, umat Islam wajib yakin dan percaya bahwa ajaran inilah yang menjadi penyempurna dan pedoman terakhir dalam hidup dan kehidupan. Islam sebagai sebuah agama adalah pasti benar, sehingga jalannya roda kehidupan terarah dan benar tujuannya. Dan inilah dalil kebenaran yang mutlak mengenai kebenaran eksklusif akan Islam sebagai sebuah agama. Umat Islam harusnya paham benar bahwa akidah adalah satu dan tidak seharusnya bergeser karena tingginya penghargaan keberagaman. Indonesia memang negeri yang dihuni oleh aneka ragam suku, budaya, dan adat istiadat, sehingga menghasilkan aneka ragam prinsip beragama. Namun akidah kita yang meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya petunjuk yang benar tidak boleh goyah. Terlebih jika harus mengakui bahwa semua agama pada dasarnya adalah sama benarnya. Bisa jadi inilah salah satu amalan yang membatalkan syahadat. Bentuk nyata pluralisme adalah praktek doa bersama, pernikahan beda agama, hingga keikutsertaan dalam pelaksanaan ritual tradisi yang berseberangan dengan prinsip tauhid. Permasalahan bangsa adalah masalah bersama, sehingga butuh kerja keras dan doa untuk memecahkannya. Dan tentu saja doa itu amat tergantung kepada siapakah kita meminta. Hanya kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Pernikahan dalam Islam sejatinya penyempurna agama. Tapi logiskah jika kita berpikir bahwa iman kita telah sempurna ketika menikah dan menjalin kehidupan bersama dengan orang yang berbeda pandangan dan tuntunan hidupnya? Bahkan pada mereka yang melegalkan nikah kontrak dan menganggapnya berpahala. Islam adalah agama yang cinta damai. Islam adalah agama yang melarang umatnya saling bermusuhan. Dan Islam sangat menghargai perbedaan. Yang harus dipegang dan diyakini adalah bentuk penghargaan keberagaman tak lantas membuat kita melupakan akidah dan menggadaikan syahadat. Dalam soal akidah, kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah sebuah harga mati. Menghargai, menghormati, dan mengasihi umat beragama lain hanya pada konteks duniawi, bukan pada perkara-perkara yang memiliki implikasi terhadap proses beribadah. Kesatuan sebagai saudara satu akidah, satu tanah air, satu bangsa dan negara adalah pilar penting untuk membangun dan mengisi kemerdekaan yang merupakan anugerah ilahi. Tapi ingatlah, Islam selalu mengajarkan bahwa perkara dunia pasti akan berakibat pada nasib kita di akhirat. Bekerja sama untuk Islam sejatinya bersatu padu untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Sehingga umat muslim yang menjadi mayoritas menjadi sejahtera, lahir dan batin. Ketika Indonesia sukses menjadi sebuah negara yang madani, karena sempurna mengisi kemerdekaannya, maka niscaya sekulerisme dan Islamofobia pasti akan musnah. Bekerja bersama untuk menegakkan Islam sesuai dengan kapasitas dan keahlian masing-masing adalah salah satu bentuk jihad modern di era digital. Dan ingatlah, jihad ini bukan untuk merubah bentuk negara menjadi negara Islam, tapi justru menegakkan prinsip Islami yang telah digariskan oleh para bapak pendiri bangsa. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Hasanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.